Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin dengan NIM D0218009 dan di video ini saya akan mencoba mereview jurnal dengan judul Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis dengan studi kasus aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Langsung saja, judul dari jurnal ini adalah Pengujian Aplikasi Menggunakan Black Box Testing Boundary Value Analysis dengan studi kasus aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan dengan nomor ISSN yaitu 24073911, volume 1 dengan nomor 3 tahun 2015. Ditulis oleh MCD Mustaqbal, Rieri Fajri Firdaus, dan Hendra Rahmadi. Adapun reviewernya adalah saya sendiri, Hairudin, dan tanggal review saya 6 November 2020. Adapun pokok pembahasan dalam jurnal ini yaitu menguji suatu proses pelaksanaan suatu program dengan tujuan menemukan suatu kesalahan. Suatu kasus tes yang baik adalah apabila tes tersebut mempunyai kemungkinan menemukan sebuah kesalahan yang terungkap di dalamnya. Suatu tes yang sukses adalah bila tes tersebut membongkar suatu kesalahan yang awalnya tidak ditemukan. Salah satu dari jenis pengujian tersebut adalah black box testing. Di dalam jurnal ini dilakukan pengujian prediksi kelulusan SNMPTN dengan menggunakan black box testing boundary value analysis. Dan selanjutnya adalah black box testing. Black box testing ini adalah pengujian yang kita lakukan dengan mengamati hasil dari eksekusi melalui perangkat lunak yang sudah jadi dengan cara kita menggunakannya, di mana kita akan memeriksa fungsionalitas dari perangkat lunak tersebut. Jadi, dapat dianalogikan seperti kita melihat sebuah kotak hitam, di mana kita tidak akan dapat melihat apa yang ada di balik bungkus hitam tersebut. Sama seperti pengujian black box ini. Mengevaluasinya hanya dapat dilakukan dari tampilan luarnya saja, atau kita dilakukan dari interface-nya saja. Fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di dalam proses detailnya, seperti source code, input, atau output-nya. Black box testing ini berfokus pada spesifikasi fungsionalitas dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melalui pengetesan pada spesifikasi fungsionalitas program. Black box testing ini bukanlah solusi alternatif dari white box testing, tapi lebih merupakan pelengkap untuk menguji hal-hal yang dicakup oleh white box testing. Adapun white box testing di sini adalah salah satu cara untuk menguji suatu aplikasi atau software, di mana dengan cara melalui suatu modul untuk dapat meneliti dan menganalisa kode dari program yang dibuat. Apakah kode dari program tersebut ada yang salah atau ada yang mengalami error? Dan jika ada modul yang bermasalah, akan dikompilasi ulang dan dicek apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu. Jadi perbedaan black box testing dan white box testing ini, black box testing hanya melakukan pengecekan kecil saja seperti pada interface dan fungsi-fungsi interface tersebut apakah sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Sedangkan white box testing lebih berfokus kepada rincian dari perangkat tersebut seperti source code-nya, apakah masih error dan sebagainya. Dan selanjutnya, fungsi black box testing cenderung untuk menemukan hal-hal seperti fungsi yang tidak benar atau tidak ada, kesalahan antarmuka atau interface errors, kesalahan pada struktur data dan akses basis data, kesalahan performansi atau dan kesalahan inisialisasi dan terminalisasi. Dan selanjutnya, saat ini terdapat banyak sekali metode atau teknik yang kita lakukan dengan menggunakan black box testing, seperti equivalence participating, boundary value analysis atau limit testing, comparison testing, robustness testing, behavior testing, performance testing, dan uji ketahanan. Dan di sini kita memakai, seperti judul jurnal tadi, kita memakai boundary value analysis limit testing, di mana boundary value analysis testing ini adalah salah satu teknik black box testing yang melakukan pengujian pada batas atas dan batas bawah nilai yang diisikan pada aplikasi. Beberapa prinsip yang mendasari pada boundary value analysis atau BVA-nya yaitu banyak kesalahan terjadi pada kesalahan masukan,
Dua, BVA mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input. BFA merupakan komplement dari equivalence verti-tuning, lebih pada memilih elemen-elemen di dalam kelas equivalent pada bagian sisi batas dari kelas. Dan selanjutnya yaitu ini adalah pengujian boundary value analysis, di mana di sini akan dianalisis tentang form tambah kelas, di mana di sini akan diuji berdasarkan penjelasan sebelumnya. Di sini dicoba diterapkan teknik BVA untuk menguji aplikasi, yaitu aplikasi prediksi kelulusan SNMPTN, di mana aplikasi ini sendiri memuat beberapa fungsi dari modul seperti nama kelas dan tahun ajaran. Di sini Anda dapat melihat hasil uji aturan A2, di mana masukan dari nama kelasnya, aturan entry A3, kata kedua merupakan nama jurusan IPA atau IPS. Aturan A3, aturan entry data 4, kata ketiganya hanya berupa dari 1 sampai 0. Pengujian boundary value analysis kedua, yaitu pada tahun ajaran, di mana aturan dari data B2 tahun ajaran harus di antara 2011 dan 2015. Jadi selain dari antara 2011 dan 2015 itu valid atau error. Dan selanjutnya hasil uji aturan B2. Dan berdasarkan hasil uji pada satu form ini, maka dapat disiapkan beberapa kasus data uji. Pada contoh tersebut, terdapat dua file yang akan diuji, yaitu file nama kelas dan tahun ajaran ini, dan beberapa masih mengalami permasalahan, di mana sistem validasinya masih belum baik. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal ini, yaitu metode black box testing ini merupakan salah satu metode yang mudah digunakan karena hanya memerlukan batas bawah dan batas atas dari data yang diharapkan. Kedua, estimasi banyaknya data uji dapat dihitung melalui banyaknya field dan data entry yang akan diuji. Aturan entry yang harus dipenuhi, serta kasus batas atas dan batas bawah yang memenuhi. Setelah melakukan pengujian diketahui bahwa fungsionalitas masih bisa berjalan, namun masih dapat menerima masukan data yang tidak diharapkan, sehingga dapat menyebabkan data yang disimpan kurang valid. Dan terakhir, berdasarkan hasil uji dengan metode BFA ini, maka fungsi entry data perlu dilengkapi dengan beberapa proses validasi untuk menjamin akurasi entry data sesuai fungsionalitas yang diinginkan. Terima kasih, mungkin ini yang dapat saya review. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.